Tampilan itu bakal beda-beda nggak ya caranya? Kenapa ya ada orang yang terampil untuk bermain musik, belajar sebentar aja udah cepet bisa? Apakah itu faktor bakat atau faktor apa? Tuh, jadi dari situ tuh kemudian nanti murid akan menemukan teori kecerdasan, multi kecerdasan, multiple intelligence. Ya, ada 7 kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya hampir tidak ada kekepoan kita saat ini yang belum ada teorinya. Hampir nggak ada. Semuanya itu pasti udah ada teorinya. Kita aja yang belum tahu. Nah, itu sangat bisa dibantu oleh Ibu Bapak untuk mengarahkan. Satu lagi juga yang bisa kita gunakan untuk itu adalah bantuan dari AI. Kalau mau ya, diasah. Jadi AI itu mungkin kalau udah pernah pakai AI langsung, sudah kan ya? Jadi kalau kita punya kekepoan, kadang-kadang kita nanya ke orang dewasa itu kan jawabannya nggak ada, atau bentar dulu lagi sibuk gitu. Satu-satunya yang nggak bisa menolak kita adalah AI. Udah asah aja kekepoannya itu dengan nanya si AI. Itu nanti jadi bahan buat kita berkembang mikirnya. Bagus, idenya bagus. Dan menurut saya itu satu hal yang juga memang nyata ya. Kalau kita lihat kan, pertama itu ada variasi dari keterampilan apa yang mau dia kuasai. Terus kemudian juga ada variasi dari umur, ada variasi juga dari bakat. Tadi kan, yang saya bilang lah misalnya, saya tuh kalau diminta untuk melatih menulis, saya belajar nulis cerpen seminggu bisa. Saya sekarang misalnya ada orang yang minta, coba dong tolong berikan pelatihan cara penulisan kitab suci. Yang tadi saya bilang kitab suci itu kan gabungan antara hukum dan sastra kan. Mungkin saya bisa belajar, walaupun saya agak cemas kalau ada yang minta pelatihan nulis itu sih. Tapi kalau topiknya masih penulisan, saya bisa belajar. Tapi kalau misalnya belajar main gitar, saya belajar main gitar dari tahun lalu sampai sekarang itu cuma bisa 1 lagu doang. Nggak mau ngomong, ketahuan umurnya nanti. Jadi itu menarik sekali. Silakan. Oke, baik, terima kasih udah Ivan. Oke, Ibu. Oke, baik Ibu gitu. Oke, panitia nih. Boleh kan? Boleh banget. Terima kasih Ibu moderator. Saya ada pengalaman Bapak Ivan Madin. Jadi pernah menjadi yang penanggung jawab PJ menulis karya ilmiah di LKBBI tingkat provinsi. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol dengan juri, katanya kalau menulis artikel populer itu tidak ada subjudul gitu ya. Tetapi pada kenyataannya yang masuk ke tingkat DKI itu banyak sekali yang menggunakan subjudul. Jadi saya bayangkan, oh berarti juri di tingkat Kodia mungkin agak berbeda pendapat dengan juri di tingkat provinsi. Coba menurut Bapak Ivan Manin seperti apa? Terima kasih. Saya pikir Ibu mau mengungkapkan gagasan apa ide buat tulisan. Memang tidak ada pakem yang kaku untuk itu, Bu. Yang mungkin ya saran saya yang bisa dilakukan adalah waktu awal, kalau memang ada seperti itu, di awal itu ditetapkan dulu dengan dewan juri ketentuannya seperti apa, karena memang tidak ada ketentuan baku apakah perlu ada subjudul atau tidak. Keunggulan dan kelebihan masing-masing ya, keunggulan dan kekurangan. Kalau ada subjudul itu yang pertama pembagian pemilahan bagian itu lebih jelas kalau ada subjudul. Cuma negatifnya itu terasa terlalu kaku, kan kayak ada blok-blok gitu kan ya. Nah, biasanya kalau jurinya itu adalah dari kalangan wartawan, mereka biasanya tidak suka dengan subjudul. Kalau jurinya wartawan, kalau jurinya itu adalah dari kalangan akademisi, mereka suka. Nah, kemungkinan jurinya berbeda tuh. Yang di tingkat itu kemungkinan wartawan, karena wartawan nggak suka. Berarti kembali ke selera juri dong. Betul, makanya ada yang namanya ketentuan penulisan. Jadi sebagai penulis, sebagai penyelenggara itu bisa bilang, Bapak, Ibu, kami tidak ada ketentuan ini di dalam persyaratan, jadi ini tidak bisa digunakan sebagai kriteria untuk mengurangi nilai. Gitu. Sebagai
Jadi yang sangat penting buat penyelenggara itu adalah kriteria penilaian. Karena kalau nggak dikasih kriteria penilaian, itu juri itu bisa liar, maunya dia aja. Gitu. Berarti di proposal bisa dikasih ya? Ya, betul. Justru juri itu senang sekali ketika diberi kriteria penilaian. Saya tuh gemas kalau nggak dikasih kriteria penilaian. Saya akan bilang kalau kayak gitu, oh kalau gitu saya subjektif aja ya, gitu. Padahal kan juri itu harusnya ada pertanggungjawaban. Oke, terima kasih. Jadi memang tergantung itu mazhab, Bu. Kayak agama ada mazhab, apalagi penulisan kan? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya boleh satu lagi, silakan. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Razak Alfitra Hafiat dari SMP Negeri 249 Jakarta. Izin bertanya tentang yang ide pemikiran saya, mengapa anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka makanan junk food gitu atau berbahaya. Nah, daripada makanan yang bergizi sehingga mempengaruhi tumbuh kembang, dan saat ini banyak anak-anak yang hingga sudah cuci darah, diabetes dan lain-lain. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Terus langkah apa sih yang harus dilakukan orang tua atau guru untuk mengubah kebiasaan tersebut? Oke. Kenapa? Jangan nanya saya. Razak yang mau nulis kan, tapi itu pertanyaan pemantik yang bagus. Itu bagus. Dan kalau kayak gitu, kira-kira data apa yang perlu dikumpulkan? Oke ya, tadi ada pernyataan kan. Kenapa anak sekarang lebih suka makan junk food daripada makanan sehat? Berapa persen? Punya datanya nggak? Cara paling gampang, kuesioner. Punya temen kan, satu kelas, tanya, kamu lebih suka makanan rumah atau lebih suka makanan junk food? Itu data. Nanti dapat tuh misalnya, dari 75% dari 40 murid di kelas saya itu menyatakan menyukai makan junk food. Data. Itu udah bukti ilmiah. Kan? Terus tadi dibilang, ada banyak yang cuci darah, ada berapa kasusnya? Cari datanya, bener nggak itu dari junk food? Cari datanya. Jadi dari kekepoan itu, kita kemudian belajar untuk menata pikiran kita untuk mencari bukti. Jadi arahkan dulu ke bukti. Tadi kan ada pernyataan-pernyataan, tadi kan saya tuliskan, ada pernyataan-pernyataan yang mungkin melintas di kepala saya. Nah, pertanyaan itu kita cari datanya. Jadi datanya tadi yang pertama adalah cari berapa persen kan yang lebih menyukai. Yang kedua itu kalau misalnya tadi ada masalah kasus yang mengganggu kesehatan, ada berapa yang apakah benar dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah kejadian gangguan kesehatan seperti itu, dan benarnya itu memang dampaknya itu gara-gara junk food. Cara mencarinya gimana? Panjang. Kalau dulu itu susahnya minta ampun. Sekarang buka AI, cari jurnal penelitian tentang pengaruh junk food terhadap kesehatan. Bisa dapat. Kecanggihan teknologi itu membuat hidup kita lebih mudah, sekaligus juga membuat kita harus berhati-hati agar tidak manja. Jadi pakai AI untuk bantu riset. Tadinya kan nggak bisa jawab tuh, cari aja datanya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Tepuk tangan. Bapak. Terima kasih. Benar ya, anak-anak hebat, pertanyaannya luar biasa, di luar nurul gitu benar-benar. Ada lagi Pak? Boleh Pak? Boleh kesempatan satu apa sudah? Di luar nurul apa di luar nurul? Ya, benar-benar luar biasa. Jadi ya satu lagi boleh. Boleh yang mana nih Pak? Ya yang dulu ya. Saya. Perkenalkan, saya Ina Lutfia dari SMP Negeri 187 Jakarta. Jadi sebenarnya topik yang saya ambil ini tuh pengalaman pribadi saya atau